budidayanya. Jadi yang pertama kita siapkan itu benih melon. Benih melonnya tadi tinggal milih alternatifnya kan banyak tadi ya, pilihannya yang premium tuh ada berapa puluh jenis. Ada berapa puluh jenis pilihan, mau yang tadi Intanon, mau Fujisawa, atau mau yang Dalion, atau yang lain-lainnya. Ini contoh pas saat sudah beli yang dari panah merah, ada Madesta ya, Madesta F1. Ini warnanya seperti ini, seratnya seperti ini, dalamnya juga bagus. Nah nanti cara nyemainya disiapkan air panas setengah gelas, air dingin setengah gelas digabungkan, kan jadi hangat. Ini dimasukin benihnya, dimasukin dulu, kemudian ditutup sampai jadi dingin kan, jadi dingin biarkan 3 sampai 6 jam. Jadi untuk memecahkan dormansinya, air panas setengah gelas, air dingin setengah gelas digabung jadi hangat, benihnya baru dimasukkan. Jangan sebelum ini, jangan pas masih panas dimasukkan air panas, bayangan mati ya. Jadi digabung dulu airnya, nanti dibiarkan sekitar 3 sampai 6 jam, kemudian ditiriskan baru disemai. Nah pas saat sudah menyiapkan ini pakai yang wall. Nanti tinggal misalnya dibaki, dijajarin, disimpan satu benih, terus dikasih air dikit, kasih air dikit. Kalau misalnya ada B1 bisa pakai B1 jadi supaya segar gitu ya. Airnya pakai B1 pakai 8 mili. Kalau nggak ada pakai air sumur nggak apa-apa. Nanti dia tumbuh, kemudian setelah tadi yang ibu bilang 2 daun, biasanya di umur 10 hari sampai 14 hari itu udah 2 daun, baru dipindahkan. Mau dipindahkannya ke media yang hidroponik itu yang pakai pot yang bolong-bolong bu ya, bisa ke situ, atau mau dipindahkan nanti ke medianya kokopit atau yang ikan bakar atau vermiculit yang lainnya, tergantung. Patokannya minimal 2 daun ya, patokannya untuk memindahkannya minimal 2 daun. Nah nanti nyemainya kalau yang ini kan pakai kokopit ya, di tray gini, tinggal nanti dicolok dari belakangnya, dia diambil pindahin gitu seperti itu. Lanjut. Nah nanti pas dipindahin kan akarnya gini ya, akarnya ya. Kalau yang hidroponik yang sistem pakai air, nah di sini nanti pakai air ya, pakai yang air, berarti nanti ada yang pot tray kayak gininya ya, pot tray begininya. Tapi kalau misalnya yang di media biasa dimasukkan ke polybag atau ke planter bag yang ukuran, tergantung ukurannya, ukuran 30 atau 40, 30x30 atau 40x40, tergantung kebutuhan gitu. Gampang ya nyemainya mah. Yang susah mah ngitung pupuk. Lanjut. Nah kemudian setelah tumbuh kan panennya bentar, melon mah yang 60 sampai 75 hari panennya, jadi 2 bulan lebih lah, 2 bulan di bawah 3 bulan. Nanti ada beberapa pemeliharaan. Yang pertama namanya perompesan. Perompesan itu biasanya kalau melon daun yang tunas air atau daun ke-12 dan seterusnya itu biasanya dibuang. Jadi yang tunas air yang kira-kira nggak jadi buah itu dibuang, dipotongin gitu ya. Atau yang daun ke-12 ke atas itu biasanya dibuang seperti itu. Kemudian perambatan. Nah, nanti perambatan itu yang pakai tali ini. Jadi kalau di greenhouse kan diikat ya pakai tali, tapi cara ngikatnya nanti dari bawah ada ngelilitin ke batangnya supaya tidak patah gitu, dililit-lilit gini. Nanti di atasnya ada untuk ngikatnya. Kalau di greenhouse ya palang-palangnya gitu ya, palang-palangnya gitu. Untuk yang kedua perambatan biasanya seperti itu. Kemudian tadi pemangkasan pucuk, kalau udah lebih dari 12 daun biasanya ada yang dipangkas supaya keluar cabang. Bisa juga ketika buahnya udah keluar segede bola tenis, pucuknya dibuang supaya nutrisinya unsur haranya tadi untuk ke buah, jadi nggak ke daun. Kalau misalnya ke daun dia habis, buahnya kecil atau kurang manis atau tidak sesuai dengan target dan lain-lain. Jadi ada namanya pemangkasan atau topping. Lanjut. Nah untuk yang generatif itu sudah berbunga mau berbuah ya, mau pas berbuah. Penyiraman, kalau penyiraman kayaknya kalau sistemnya air mengalir nggak usah penyiraman.
kecuali kalau yang tadi dipakai yang di polybag 2 jam sekali, atau itu kalau yang air ngalir mah kan cuma pompanya jalan terus ya. Pompanya mungkin bisa diakali kalau yang kecil mah pakai pompa akuarium gitu ya. Yang akuarium yang pH-nya tinggi, jadi yang per jamnya misalnya kan kalau pompa akuarium ada yang 1200, 1600, 2500 dan seterusnya gitu. Mungkin bisa pakai yang 3500 atau yang pakai 4000 gitu ya, 4000 LH. Nah, pemupukannya nanti diatur dimasukin ke toren, ke bak penampungan, nanti diatur dia ngalir bolak-balik gitu ya, bolak-balik gitu kalau yang sistem air. Tapi kalau yang sistem misalnya tadi pakai media, berarti dia netes. Jadi 2 jam butuhnya 200 mili atau 250 mili, nanti netes sekian, tapi harus dikontrol juga. Kalau di tanaman polybag itu biasanya 50 mili, tapi kalau hidroponik biasanya sekitar 250 mili butuhnya untuk satu polybagnya gitu ya. Untuk yang pemupukannya tadi 2 jam sekali, kalau yang pakai manual atau semi manual, kalau yang mengalir terus menerus. Nah, yang penting kalau di dalam greenhouse itu penyerbukan atau shelving, jadi ngawinin bunganya ya. Kalau nggak dikawinin nggak jadi buah. Kawin nggak apa-apa ya bahasanya, bahasa kawininnya. Nah, ini shelving ya kalau bahasa ilmiahnya, shelving atau penyerbukan. Tapi biar gampang ngawinin bunganya aja gitu ya, ngawinin bunganya. Karena kalau di greenhouse kan nggak ada angin, nggak ada serangga biasanya ya. Jadi kalau di yang konvensional ada serangga, ya bunga jantan ke bawah, kaki-kaki serangga masuk ke bunga betina. Tapi kalau misalnya di greenhouse kita harus ngawinin sendiri, nanti ada di belakang. Kemudian tadi pengikatan surut dan buah, seleksi buah, pengendalian hama penyakit. Lanjut. Nah, tadi kan udah nyiram sama mupuk mah di sini kan otomatis karena pakai yang sistem air mengalir. Nah, kalau sudah keluar bunga tinggal dikawinin. Ngawininnya sebaiknya antara pukul 6 sampai pukul 11 pagi ya. Kalau lebih dari jam 11 bunga betinanya muncul. Jadi ya bias ini nih. Ini bunga betina. Ciri-cirinya kalau yang betina agak gendut ya. Untuk ibu-ibu udah tahu yang betina gendut. Yang jantannya ini kurus. Karena yang jantan nyari duit jadi kurus gitu. Ini kan yang betina cirinya gini ya. Agak gendut, yang jantan kurus. Ini kelihatan. Ngawininnya jam 6 sampai jam 11. Yang bagus itu biasanya di jam 9 sih. Tanaman lain juga vanili, anggrek dan lain-lain itu bagus biasanya di jam 9 biasanya kalau mau ngawinin gitu. Kalau lebih dari jam 11 efeknya itu buahnya tidak sempurna, kemudian atau tidak jadi gitu ya. Cara ngawininnya mah gampang. Jadi yang bunga jantan kan ada serbuk sarinya kuning-kuning ya. Serbuk sarinya kuning-kuning, dicopot aja di sini, dicopot gitu. Nanti tinggal diketuk-ketuk ke bunga betinanya gitu. Ngawininnya mah gampang kalau ini mah. Tapi kalau misalnya ngawinin padi agak susah tuh, harus dibuangin dulu bunga betinanya satu-satu, dipotongin, yang jantannya dibuang, yang betinanya dibuangin, nanti baru dimasukin ke yang betinanya. Kemudian kalau bunga padi, kalau di Bogor keluar jantannya itu jam 8 pagi, kalau di Subang jam 10. Kalau yang ini enak, pokoknya antara jam 6 sampai jam 11. Kalau ngawinin aglonema harus malam hari. Beda Pak, tadi Bapak ada yang bilang malam gitu ya. Nah, kalau aglonema sama philodendron Pak, keluar bunga jantannya itu antara jam 12 malam atau jam 1 malam sampai jam 6 pagi. Jadi ngawininnya itu harus malam-malam. Makanya yang pemulia aglonema banyak gadang karena nungguin bunga jantannya keluar. Tapi kalau misalnya padi itu bisa diakalin. Kalau aglonema kan kalau dipotong daunnya mahal ya, nggak bisa dipotong yang jantannya. Tapi kalau padi misalnya keluar dia bunganya ini akan keluar jam 8 pagi, bisa diakalin. Misalnya setengah 8 bunga jantannya dipotong, kita rendam dengan air hangat. Jadi dia nanti akan terangsang segera keluar tuh bunga jantannya, kita tampung baru dimasukin ke yang betina gitu. Jadi beda-beda dari ngawininnya.
Kalau yang bapak mau malam-malam berarti aglonema, philodendron, kacang tanah, baru malam-malam sampai jam 6 pagi. Kalau ini siang-siang yang ini ya. Nah, ininya beda-beda. Ya. Lanjut. Nah, pengikatan tadi sulur dan buah. Tadi kan pas vegetatif dibelit-belit ya, ininya ya, apa? Batangnya ya, dibelit-belit kemudian diikat. Nah, kalau pas keluar buah, nanti cara ngikatnya seperti ini. Jadi kalau tadi satu jadi dijepit ya supaya nggak jatuh gitu, dijepit. Kalau takut copot bisa dilapisin apa gitu, dilapisin kertas dulu atau tisu dulu supaya nggak copot. Pokoknya di tangkai buahnya 2 kalinya gitu diangkat. Cara untuk ngikatnya gampang lah, ngikatnya itu kan banyak nih yang tali-tali ini namanya tali mahjun ya. Tali mahjun itu 15 ribuan 1 kilo. Lanjut. Kemudian kalau misalnya untuk petik buah itu kan disisain cuma 2 atau 3 butir buahnya. Kalau kebanyakan nanti kecil-kecil. Nah, nanti diseleksi. Kalau yang tadi misalnya kawinnya gagal, buahnya nggak normal, dibuang aja. Tadi kan lebih dari jam 11, kawinnya jam 12, buahnya penyok, nah itu dibuang atau apa gitu ya. Kalau yang nanti dipilih aja, disisain 2 atau 3 satu pohonnya 2 atau 3 buah. Namanya seleksi buah. Lanjut.